pribadi. Yuk kita menyanyikan lagu ini, Sukacita untuk Yesus. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita. Adik-adik siapkan hatinya, kita mau bersyukur karena Tuhan begitu baik sama kita. Kita mau bernyanyi berkat kemurahan. Kau
Salam anak-anak kami semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat semua kan? Sehat kan? Iya, sehat kita semua dalam mengikuti ibadah minggu kita ini. Untuk itu, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan telah berkati kami hingga kami sehat-sehat pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan sekarang kami bersyukur kami bisa mengadakan ibadah minggu pada hari ini. Biarpun anak-anak kami Tuhan di rumah beribadah, biar juga Tuhan campur tangan dalam kehidupannya. Firman ini sampai tengah-tengah anak-anak kami dan mereka disegarkan dalam ibadah minggu ini. Berkati anak-anak kami semua ya Bapa, berikan mereka kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari celaka. Terima kasih Tuhan, kami akan masuki ibadah minggu sekolah minggu anak-anak ini. Mulai awal hingga akhir ibadah kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Adik-adik, karena kita masih bersukaria, kita masih bersuka cita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, hari ini kakak-kakak mengajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan nyanyi Glory. Glory,
kembali. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Esther. Nah, adik-adik siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan telinganya, duduk yang manis, biar bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Mata Kecil. Selamat hari Minggu adik-adikku. Selamat bersuka cita. Tuhan memberkati kita pada hari Minggu ini. Adik-adik, di hari yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam minggu ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah bisa baca isi Alkitabnya kan? Adik-adik yang belum bisa baca, nanti minta tolong mama atau papa yang bacain ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adikku. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik buat hari Minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Kau beri kami waktu, beri kesempatan yang indah untuk menikmati minggu-minggu yang lalu dengan penuh sukacita. Tuhan, saat ini kami sudah siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kami bisa mengerti tentang pesan-Mu kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan buat kita pada hari ini adik-adikku ada di Perjanjian Baru, yaitu Injil Markus. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Adik-adik yang sudah bisa baca, silakan dibuka. Markus 13 ayat 33 sampai ayat 37. Adik-adik yang belum bisa baca, bisa dengarkan kakak ya, atau bisa dibacain oleh mama atau bapak ataupun kakaknya. Sekarang kita baca ya dengan Kak Esther ya, buat adik-adik yang belum bisa baca ya.
Markus 13 ayat 33 sampai 37 dengan judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Oke adik-adik, kita lanjut dengan penjelasan sedikit tentang firman ini. Ini adalah pesan buat murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam hal berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau tadi dikatakan pertama-tama, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Nah, di bawahnya ada sedikit perumpamaan atau diumpamakan dalam hal sama seperti seorang yang bepergian. Kita anggaplah yang bepergian itu bapak dan mama kita, karena ada urusan yang sangat penting dan yang tidak bisa dihindarkan, harus meninggalkan rumah, meninggalkan adik-adik di rumah, dan tidak membawa adik yang kecil. Karena apa? Apalagi sekarang ada COVID kan, anak kecil dilarang keluar, harus di rumah. Nah, kakak akan terangkan sedikit demi sedikit. Dalam hal ini, pertama itu ada satu poin yang kakak katakan, kini dan di sini. Kalau mama dan bapak pergi, bilang, jaga rumah ya nak, jaga rumah ya nak. Gak bisa ditolak, nanti aja lah ma, gak bisa. Karena harus sekarang, kini. Jaga rumah ya, jaga adik-adikmu, perhatikan rumah kita. Nanti kami akan pulang, belum tahu waktunya jam berapa. Karena itu harus berjaga-jaga, harus menunggu dan diberi tanggung jawab. Pertama buat anak yang paling besar, menjaga adik, menjaga rumah, menjaga semuanya apa yang ada di rumah. Kalau tadi orang yang tadi itu, karena dia diumpamakan orang kaya, setiap orang pembantu di rumahnya dikasih tugas. Kalau adik-adik kan di rumah diberi tugas, misalnya kalau ada 3 orang atau 2 orang di rumah diberi tugas masing-masing. Nah, tadi itu kini, jadi tidak ada istilah entar gitu. Misalnya harus buru-buru buat adik-adik yang sudah besar, yang sudah SMP atau kelas 6 SD, apalagi ada perempuan, mama sedang masak air itu. Sedang masak air, jadi saat mama pergi itu masak air. Terus bilang, nak, mama harus pergi, gak bisa gak ditunda lagi. Sambil lihat ya, nanti airnya kalau matang, liatin ya nak. Ntar aja mah, gak bisa. Harus dilakukan pada saat itu maksudnya. Dan di sini maksudnya nggak bisa nunggunya, misalnya mau pergi ya, ada urusan yang penting, jam berapa pulang mah nggak tahu. Jadi adik-adik bilang, ya udah kita kunci aja rumahnya, kita kesana sebentar gitu, kita ke Indomaret tuh atau kemana gitu, atau kita beli dulu deh, beli kopi yang atau minuman yang enak itu, rumah dikunci dia pergi. Tidak seperti itu. Tanggung jawab yang dikatakan di sini, di rumah, di tempat yang kita diberi tanggung jawab. Jadi tidak bisa menunggunya di
tempat lain. Kemudian waspada. Maksudnya apa, Dek? Yang menjaga rumah itu tidak bisa sambil mengerjakan yang lain dengan suka-suka hati. Waspada juga. Karena katanya bisa aja ada saatnya pencuri akan datang. Kalau kita lengah, misalnya adik-adik asik main game di rumah aja sih, nggak kemana-mana, dia tetap perasaan dia jaga rumah, tapi dia di kamarnya ditutup, dia main game, terus pakai headset tuh. Ada orang datang manggil-manggil, nggak dijawab, dikira orang, nggak ada orang, pas dibuka, sehingga pencuri bebas masuk. Atau ada orang lain yang bawa sesuatu mau diantar ke rumah, nggak ada orang di rumah katanya, sehingga apa yang dibawa atau sesuatu itu berkat atau makanan yang enak nggak jadi deh dikirim ke rumah. Karena apa? Tidak ada yang menyambut, karena tidak waspada dan tidak berjaga-jaga. Harus tetap berjaga-jaga, jangan asik dengan kegiatan yang lain. Saya nggak kemana-mana kok, Ma, di rumah aja. Tapi tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Satu hal tadi yang kakak bilang itu mengenai tugas yang diberikan orang tua, yaitu setia dalam tanggung jawab. Kalau disuruh di rumah menjaga rumah atau dititipkan tanggung jawab di rumah, bukan asal ya, Dik. Misalnya kita kan tadi udah bilang nggak tahu mau pulang jam berapa, harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan tugas oleh orang tua kita. Misalnya contoh kecil aja, di rumah saja menjaga rumah, tapi dia dengar tuh air ngocor karena dia nggak ada tanggung jawab dan nggak setia dengan tugasnya. Itu air di kamar mandi ngalir tuh sampai luber. Atau udah sampai sore mamanya belum pulang karena asik di rumah. Apa yang dilakukannya? Ya asik di rumah, nggak lihat di luar. Jendela tidak ditutup, lampu di luar tidak dinyalakan, sehingga orang lain menganggap nggak ada orang di rumah. Orang jahat akan mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan. Jadi harus setia dalam tanggung jawab. Nah, kalau kita yang diberi tanggung jawab itu setia, tadi tidak kemana-mana, tetap di situ dan selalu berjaga-jaga dan waspada, setia juga dengan pekerjaan dan tidak tertidur. Pas mama sama bapak pulang, di dalam perjalanan mereka bilang, kasihan anak-anak udah ditinggal dari tadi, kita bawa sesuatu yang enak yuk. Misalnya dibawain McD, apa yang enak ya, Ricis, apalagi pokoknya enak-enak dah, bawa es krim nabati, pokoknya enak-enak dah dibawa. Tapi kalau adik sudah tertidur, mereka akan dibiarkan tidur, dan apa yang dibawa jajan dikasih, besok aja lah, mereka sudah tertidur. Tapi kalau ada adik-adik masih berjaga-jaga, akan diberi makanan yang akan dilayani. Ini anakku, ini anak. Nah, terima kasih sudah jaga rumah ya, masih tetap setia ya, jangan nungguin mama atau bapak. Itulah namanya kesempatan emas, karena setia, bertanggung jawab dan waspada. Begitu juga tanggung jawab kita dengan Tuhan. Kalau dibilang karena saat ini memang pandemi, kita nggak ke gereja ya adik-adik, tapi di rumah juga kalau lagi ibadah udah dipanggil, ayo ini udah mulai nih ibadah sekolah minggu. Iya Ma, saya dari kamar aja, udah bikin aja di situ, saya dari sini aja dengar-dengar. Itu bertanggung jawab ke orangnya, udah kan? Tetaplah duduk dengan rapi, duduk dengan hormat, beribadah kepada Tuhan. Jadi nggak ada, nanti aja mah, ibadahnya nanti aja, masih ditanggung nih. Aduh, belum gamenya belum selesai, belum finish. Aduh, bentar lagi ya. Enggak. Tetap
setia kepada Tuhan. Adik-adik, jangan pakai menunda. Bentar ya mak, sebentar lagi. Ya, bentar lagi. Asik aja main, atau asik aja masih nonton tutorial yang apa? Satu lagi ya, bentar lagi. Itu namanya mengundang iblis atau mengundang si jahat menggoda kita untuk melakukan hal yang tidak baik, sehingga menunda pekerjaan atau panggilan Tuhan untuk beribadah. Atau nanti setelah pandemi ini kita akan ke gereja kan adik-adik? Kangen kan? Kangen gak adik-adik ke gereja? Pasti kangen. Tapi kangen juga kan liburan. Ibadahnya nanti aja, kita ke puncak aja dulu. Udah lama gak jalan-jalan. Padahal itu hari Minggu. Kalau Tuhan mengatakan beribadah dulu, di puncak juga kan bisa berdoa. Kita kan disuruh ke gereja kan adik-adik. Tetaplah datang dan setia kepada Tuhan. Setia dalam tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang baik. Kesempatan tadi itu orang tua kita memberi atau membawa sesuatu, membawa hadiah. Kalau kita setia, kesempatan itu juga akan Tuhan berikan kepada kita. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal adik-adik kan? Sabar ya adik-adikku, sabarlah dan penuh sukacita menunggu dan menanti perayaan Natal itu. Kakak-kakak guru sekolah minggu mempersiapkan sesuatu yang indah buat adik-adikku semuanya. Dari yang kecil, yang dari bayi sampai yang besar juga. Berjagalah dan waspadalah. Jangan asik dengan keinginan sendiri, karena Tuhan akan memberi sesuatu yang indah bila kita setia ya adik-adikku, seperti mama dan bapak yang memberi hadiah karena kita setia dan bertanggung jawab dengan tugas kita. Apalagi Tuhan yang maha baik itu, Tuhan akan memberi kita sukacita, memberi kesehatan kalau kita tetap setia. Udah lama gak sekolah minggu, biar aja deh, ngapain ikutan itu ibadah sekolah minggu, gini aja deh, kita tiduran aja, kita main-main aja. Ya seperti itu ya adik-adik. Kita akan menanti perayaan Natal dengan penuh sukacita adik-adikku. Yakin dan percayalah, Tuhan akan setia juga dengan janjinya memberikan hadiah yang terindah buat adik-adik. Yang menjadi pertanyaan, di manakah posisi kita? Posisi adik-adikku yang kelas besar, kelas tangguh, apakah kita sedang berjaga-jaga atau sedang santai saja? Apakah kita juga setia berdoa kepada Tuhan? Pasti dong, kakak yakin anak-anak sekolah minggu tetap setia berdoa kepada Tuhan. Atau hanyut dalam keinginan sendiri atau asik dengan diri sendiri. Saat ini di masa pandemi ini, di luar sana kita punya keterbatasan, tapi di rumah kita punya kesempatan yang luas. Orang-orang yang pintar dan bijak memberi sesuatu yang menarik lewat televisi kah, lewat gadget kah, lewat game kah, lewat banyak permainan. Apakah kita harus hanyut dalam itu? Adik-adikku yang baik, tetaplah setia, berjaga-jaga, dan waspada dengan godaan-godaan yang membuat adik-adikku hanyut dalam keasikan dunia ini. Tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah setia, sehingga kesempatan emas dan hadiah itu akan diberikan kepada kita. Tanggal 12 kita akan merayakan Natal, khusus anak-anak sekolah minggu. Maka tetaplah setia dan bersukacita. Amin adik-adikku, tetap sukacita ya.
Adik-adik berdoa di rumah juga. Nanti sampai Natal, sampai tahun depan, tahun baru, kita diberi kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, diberikan sukacita, diberikan kesehatan buat seluruh keluarga. Tidak ada yang menangis atau sedih, tapi tetaplah setia dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih adik-adikku. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik Bapa. Kami merasakannya itu. Hingga saat ini kami masih ada di sini, dan saat ini Tuhan, Kau berikan kesehatan dan kesempatan dan sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami merasakan kasih setia-Mu Bapa. Biarlah Engkau mengajari kami, mengajari anak-anak-Mu ini untuk tetap setia, untuk tetap berjaga-jaga dan waspada dan bertanggung jawab, dan akan selalu melakukan perintah-Mu Bapa. Hingga suatu saat kami akan merasakan Engkau akan memberikan hadiah yang terbaik bagi kami. Tuhan, sertai kami dalam menyambut Natal ini dengan penuh sukacita Bapa. Tuhan, berikan sukacita buat keluarga kami masing-masing, sukacita buat saudara-saudara kami dimanapun. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, ajarlah kami untuk tetap setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Berjaga-jagalah. Yuk mari kita menjaga sikap kita, berdoa terus menanti kedatangan Tuhan, supaya ketika Tuhan datang mendapati kita adalah anak-anak yang setia, dan kelak kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu virtual kita dalam doa. Yuk, kita masih mengucap syukur sama Tuhan, karena hanya oleh kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Dengan sikap hati yang menyembah, kita menyanyikan lagu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai
Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai anak-anak kami sekalian, hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ada berita gembira. Kita akan mengadakan Natal Sekolah Minggu online dan offline. Itu serentak ya, di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 jam 4 sore. Jam berapa? Jam 4 sore. Adik-adik itu serentak ya, offline dan online. Yang offline bisa datang ke gereja, itu dari adik-adik yang berumur 10 tahun sampai pra-remaja. Dan yang online, adik-adik menyaksikan di rumah live streaming dari 0 sampai 9 tahun. Untuk lebih lengkapnya, adik-adik perhatikan informasi berikut ini. Nah adik-adik, itu dia informasinya tentang Natal kita. Sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.